Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Rahayu, peserta Latsar CPNS 2026, nomor daftar hadir 7, kelompok 1, angkatan 1. Di sini saya sudah bersama Mbak Pen, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pemaknaan bela negara kepada Mbak Pen selaku generasi Z atau biasa kita sebut sebagai Gen Z. Sebelum kita mulai, boleh dong kepada Mbak Pen untuk perkenalan diri dulu. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Penny Ramadhani. Saya selaku mahasiswa dari SD Sakti Alam Kerinci angkatan 23. Oke, sekarang Mbak Pen sebagai generasi Gen Z nih di sini. Nah, saya akan bertanya kepada Mbak Pen, menurut Mbak Pen, apa sih arti bela negara di masa sekarang sebagai mahasiswa? Menurut saya, bela negara itu nggak kaku ya, soalnya bisa lewat konten kreatif ataupun produk lokal. Contohnya batik yang sedang saya pakai. Oke. Nah, di tengah zaman sekarang Mbak Pen yang serba digital ini, gimana sih menurut Mbak Pen ancaman terbesar bagi bangsa kita yang seperti hoax, perpecahan, atau budaya luar? Menurut saya, hoax dan cyberbullying itu kalau nggak kita jaga itu bisa bikin kita berantem sendiri gitu. Gitu ya. Ya, Apakah Mbak Pen pernah ada pengalaman nih? sejauh ini kalau bullying nggak ada ya, cyberbullying. Oke. Nah, menurut Mbak Pen nih, seberapa penting sih setiap warga negara punya kesadaran bela negara meskipun profesinya bukan militer? Penting sih supaya kita tuh nggak ke disetir sama tren luar yang nggak cocok sama negara Indonesia. Oke. Nah, bela negara kan butuh modal fisik dan mental yang kuat nih. Menurut Mbak Pen sendiri, seberapa penting nih menjaga kesehatan dan pola hidup sehat dalam menunjukkan rasa cinta tanah air? Menurut saya penting ya supaya untuk produktivitas juga. Kalau kita sakit ya malah jadi beban, bukan pembela negara gitu. Oke. Nah, terakhir nih Mbak Pen, ada nggak pesan untuk generasi muda, khususnya para mahasiswa nih, agar memiliki kesiapsiagaan bela negara yang mantap? Jangan cuma ngejar status, tapi tunjukkan kalau anak muda tuh bisa membawa perubahan yang keren buat negara. Oke, terima kasih ya Mbak Pen sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal, peserta Latsar CPNS KPU tahun 2026. NDH 3, kelompok 1, angkatan 1. Saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber dari Gen Milenial yang saat ini sedang bekerja sebagai ASN di KPU Kabupaten Kerinci. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, Bang? Baik, nama saya Heri Kurniawan. Saya kerja sebagai ASN di KPU Kabupaten Kerinci. Usia saat ini 31 tahun. Oke, Bang Heri. Pada kesempatan saat ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait bela negara. Untuk pertanyaan pertama nih Bang, menurut Bang Heri, apa sih arti bela negara di masa sekarang? Apakah harus selalu soal perang atau ada bentuk lainnya? Baik, jadi bela negara itu kalau menurut pemahaman saya bukan hanya tentang perang, akan tetapi sikap profesionalisme dan kerja jujur serta berintegritas di lingkungan kerja juga merupakan wujud dari bela negara. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bang, di tengah zaman yang serba digital ini, apa menurut Bang Heri ancaman terbesar bagi bangsa kita? Misalnya hoax atau perpecahan atau budaya luar? Jadi di ancaman terbesar dan tantangan untuk saat ini di era digital ini, salah satunya adalah polarisasi politik dan korupsi yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun terhadap pemerintah dan negara. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang. Seberapa penting setiap warga negara punya kesadaran bela negara meskipun profesinya itu bukan militer? Baik, jadi eh, bela negara ini kan bukan hanya tugas militer. Seluruh masyarakat dan bangsa itu bertanggung jawab terhadap bela negara. Eh, pen- Kalau ditanya soal pentingnya bela negara itu sangat penting agar kita punya standar etik yang sama dalam memajukan instansi dan negara Republik Indonesia. Oke Bang, bela negara itu kan butuh modal fisik dan mental yang kuat. Menurut Bang Heri, seberapa penting menjaga kesehatan dan pola hidup sehat dalam menunjukkan rasa cinta tanah air? Jadi fisik yang sehat itu adalah modal utama. Eh,
sebagai pelaku pelayanan publik di lingkungan KPU. Karena di KPU itu kerjanya pelayanan cukup berat, dan kalau fisik kita tidak prima, maka tentu pelayanan publik akan terganggu dengan berkurangnya standar fisik kita. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, apa salah satu contoh tindakan yang paling sederhana yang rutin Bang Heri lakukan sebagai bentuk bela negara Bang? Jadi di lingkungan kantor ini, di dunia kerja itu tidak perlu mengambil contoh yang terlalu jauh, cukup dengan datang tepat waktu ke kantor dan memberikan informasi pelayanan publik yang benar kepada masyarakat itu juga menjadi salah satu bukti nyata dari bela negara. Oke, terakhir Bang Heri, apa pesan Bang Heri untuk generasi muda, khususnya untuk CPNS seperti saya, agar memiliki kesiapsiagaan bela negara yang mantap? Baik, jadi pesan saya untuk Mamat selaku CPNS, saya berpesan untuk tetap menjaga integritas, kemudian juga tetap semangat menjalankan aktivitas dan jaga amanah yang telah dititipkan pada Mamat supaya nanti Mamat menjadi bagian dari generasi yang membangun pemilu dengan baik. Baik, terima kasih Bang Heri untuk waktunya mau diwawancara terkait bela negara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Dr. Kusuma, peserta Latsar CPNS KPU. Ya. Saya akan wawancara mengenai pemaknaan bela negara. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apa arti bela negara di masa sekarang? Apakah harus selalu soal perang atau ada bentuk lain? Kalau dulu bela negara itu memang kita mengangkat senjata. Ya. Kalau sekarang tentu tidak mengangkat senjata. Bela negara itu kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk negara. Contohnya, mungkin kita menerima ilmu, ya. Kemudian kita menghindari hal-hal yang negatif yang dapat merugikan negara. Yang kedua, di tengah zaman yang serba digital ini, apa menurut Ibu ancaman terbesar bagi bangsa kita? Zaman digital ini kalau kita lihat ada yang positifnya, ada juga yang negatifnya. Ya. Ya. Kalau yang positifnya dengan adanya era digital ini, maka negara kita sekian lama cepat dan pesat berkembangnya. Ya. Selanjutnya Bu, seberapa penting setiap warga negara punya kesadaran bela negara meskipun profesinya bukan militer? Kalau seberapa penting warga negara membela negaranya ya? Iya. Sangat penting sekali. Walaupun dia itu PNS, walaupun dia itu polisi, TNI, maupun masyarakat biasa. Selanjutnya di pertanyaan mengenai kemampuan awal jasmani, mental, dan etika. Yang pertama, bela negara kan butuh modal fisik dan mental yang kuat. Ini Bu, menurut Ibu seberapa penting menjaga kesehatan dan pola hidup sehat dalam menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara? Pola hidup ya? Iya, Pola hidup, menjaga kesehatan dan pola hidup. menjaga kesehatan dan mental. Iya, memang itu yang sangat penting. Jaga mental, baik spiritual maupun bukan spiritual. Kemudian kita menjaga kesehatan kita ya, karena kesehatan itu segala-galanya. Selanjutnya, Ya. selain fisik, kita juga punya etika dan moral. Iya. Ini bagaimana cara Ibu menjaga integritas atau nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan kerja atau di lingkungan sehari-hari? Kearifan lokal memang sangat terjaga ya. Kearifan lokal, misalnya nih, kalau di Singapura nih ada namanya batik Incung. Oh iya. Nah, batik Incung itu kearifan lokal itu yang perlu kita budayakan dan lestarikan. Nah, dengan bagaimana caranya? Dan itu juga salah satu bela negara itu. Nah, kita anjurkan pegawai setiap hari Kumisnya kalau di Pemkot ya, kalau di Pemkot baik di KPU menggunakan batik Incung Sungai Penuh. Iya. Kalau di kita mungkin di KPU hari Jumat Iya. kita menggunakan batik hijau Sungai Penuh untuk kearifan lokal. Di samping itu mungkin ada UMKM yang harus kita tingkatkan untuk kearifan lokal kita. Cara hidup menjaga integritas bagaimana? Integritas
Iya. Siapa nih? Integritas. Integritas saya. Iya, ibu pribadi. Nah, kalau integritas, ya terjaga integritas pribadi, ya kita menyalurkan sesuai dengan jalur kita. Pribadi Ya, ataupun institusi boleh. institusi Iya. boleh, ya. Jadi ya kita menjalankan tugas kita sesuai dengan jalurnya. Jangan kita menceng-menceng ke sana ke sini, maka integritas kita harus memang kita jaga. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu mengelola stres dan menjaga kesehatan mental agar tetap bisa berkontribusi maksimal untuk negara? Mengolah stres. Mengelola Iya. stres juga. Ini menyangkut stres ini ya. Iya Bu. Jadi stres itu hati ya, hati. Jadi dalam hati kita ini ada dua ini, ada yang positif dan negatif. Jadi yang negatif itu kita buang. Nah, jadi kalau kita stres kan tentunya kita ada sesuatu yang kita pikirkan. Oke. Selanjutnya Bu, tentang aksi nyata dan pesan ini. Apa satu contoh tindakan nyata paling sederhana yang rutin Ibu lakukan sebagai bentuk bela negara? Jangan rutin Ibu aku lakukan, iya. lakukan sebagai bela negara banyak. Iya. Bela negara banyak, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Iya. Banyak dalam melaksanakan pekerjaan saya, salah satunya dalam memelihara kebanggaan saya, meningkatkan pendidikan anak saya, itu salah satu dalam bela negara. Meningkatkan disiplin karyawan staf saya di kantor, meningkatkan kinerja, itu merupakan salah satu bela negara. Yang terakhir ini Bu, apa pesan Ibu untuk generasi muda, khususnya kami para PNS agar memiliki kesiapsiagaan bela negara yang mantap? Iya, kuncinya kejujuran. Iya. Nah, cuma satu kejujuran itu pokok semuanya jujur. Nah, kalau kita melaksanakan kegiatan, kalau kita jujur, maka semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Ya, kemudian jujur ini memang modal utama untuk kita. Kita jujur dengan diri kita sendiri, jujur dengan keluarga, jujur juga dengan negara. Nah, itulah salah satu bentuk kita membela negara kita. Oke, itu Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu saya untuk saya wawancara Ibu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih Bu. Mungkin sekian. Ya. Dari hasil bincang-bincang kita dengan 3 generasi tadi, kita bisa menarik satu benang merah yang kuat. Bela negara bukan lagi soal mengangkat senjata, melainkan soal mengangkat derajat bangsa melalui peran kita masing-masing. Meskipun Gen Z, milenial, dan Gen X memiliki gaya yang berbeda, mulai dari kreativitas digital, profesionalisme kerja, hingga loyalitas pada nilai luhur, semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu kedaulatan dan kemajuan NKRI. Pada Gen Z, The Digital Innovator, Gen Z melihat negara sebagai ekspresif kreatif. Mereka percaya bahwa mencintai tanah air bisa dilakukan melalui konten positif dan kebanggaan pada produk lokal. Gen Z juga sangat waspada terhadap ancaman cyber. Bentuk kesiapsiagaannya adalah dengan menjaga etika digital dan membantu digitalisasi sistem kerja. Gen Z juga cepat beradaptasi teknologi dan semangat membawa perubahan melalui inovasi. Kemudian dari generasi milenial, The Professional Backbone, menitik beratkan bela negara pada profesionalisme dan integritas. Bagi generasi milenial, bekerja jujur dan melayani publik dengan tulus adalah bentuk nyata dari pengabdian. Kemudian juga fokus pada pencegahan korupsi dan polarisasi politik. Kesiapsiagaannya ditunjukkan melalui kepatuhan pada SOP dan menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap prima, dan juga menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional dan transformasi digital dengan standar etik yang kuat. Selanjutnya, dari sudut pandang Gen X, memandang bela negara sebagai loyalitas mutlak dan pengabdian. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah harga mati. Mereka sangat peduli pada penurunan moral dan hilangnya nilai-nilai budaya. Kesiapsiagaannya ditunjukkan dengan menjaga kebugaran fisik dan terus mengabdi dan memegang teguh sumpah jabatan. Pengalaman yang matang, keteladanan dalam etika, tata krama, kejujuran, serta kemampuan menjaga stabilitas organisasi. Melalui observasi lintas generasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah sebuah sinergi besar. Seperti Gen Z, hadir dengan inovasi dan ketangguhan di ruang digital, Gen milenial memperkuatnya dengan profesionalisme dan integritas kerja,
serta Gen X memberikan fondasi melalui loyalitas dan nilai-nilai keteladanan. Meskipun tantangannya dihadapi berbeda-beda, mulai dari ancaman cyber hingga penurunan moral, ketiganya memiliki satu tujuan yang sama, memastikan keberlangsungan bangsa melalui peran terbaik di bidang masing-masing. Sebagai ASN, tugas kita adalah merangkai perbedaan. Sudut pandang ini menjadi satu kekuatan utuh untuk menjaga kedaulatan negara, baik secara fisik, etika, maupun digital.